bulan Zulhijjah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki dan memilih apa saja atau siapa saja yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, sudah senantiasa, sudah sepatutnya kita eh, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, khususnya dalam keadaan saat ini yang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang kemudian beberapa hari ke depan insya Allah kita juga akan masuk ke bulan Zulhijjah yang juga merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram itu. Salawat berkaitan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seharusnya momen-momen yang mulia ini senantiasa kita manfaatkan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi tema kajian ya. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu menyambut Zulhijjah, 10 hari terbaik sepanjang tahunnya. Nah, kita berbicara tentang 10 hari terbaik sepanjang tahunnya. Kenapa kemudian 10 hari ini menjadi 10 hari terbaik sepanjang tahunnya? Tentu di sana karena memiliki keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan. Yang dimana di antara keutamaan bulan Zulhijjah ini ataupun 10 awal Zulhijjah, yang pertama karena 10 awal Zulhijjah ini adalah bulan ataupun hari-hari yang Allah pilih dan Allah khususkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Kemudian keutamaan kedua, jadi tadi ini adalah keutamaan pertama, yang mana di antara 4 bulan haram ini ya adalah di antaranya adalah Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Kemudian keutamaan yang kedua, karena Allah bersumpah atas 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Sebagaimana firman Allah, wal fajr walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an tentang sesuatu, maka menandakan sesuatu itu memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki keagungan, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam Al-Qur'an ini Allah banyak bersumpah, di antaranya wattini wazzaitun
nun wal qalami wa ma yasturun, dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang ketika Allah bersumpah atas sesuatu tersebut, maka menandakan sesuatu itu ada yang spesial di dalamnya. Ada rahasia-rahasia Allah pada sesuatu tersebut. Ya. Dan ulama menafsirkan walayalin ashrin di sini, ya. Beberapa ulama ahli tafsir menjelaskan walayalin ashrin, demi malam yang 10 adalah 10 awal Zulhijjah. Ini merupakan keutamaan daripada 10 awal Zulhijjah yang kedua. Yang ketiga, karena di 10 awal Zulhijjah ini amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada di waktu-waktu selainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal 'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah melebihi keutamaannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tidak pula jihad di jalan Allah melebihi keutamaannya, kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan semua itu sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Keutamaan ketiga, yang mana amal soleh di sini, di 10 awal ini, Allah lebih cintai ketimbang amal soleh apapun yang selain daripada 10 hari ini. Bahkan melebihi jihad fisabilillah. Kita semua tahu bagaimana mulianya seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata beribadah, ya, melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah bisa menandingi jihad di jalan Allah, itu syahid di jalan Allah, ya, kecuali yang tadi, yaitu yang pergi berjihad dan dia meninggal syahid dalam jihadnya, dia pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada sedikit pun yang kembali dari itu. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu hari terbaik, 10 awal Zulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamil 'ashr," yakni 'ashra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun ufira wajhahu bit-turab. Afar wajhahu bit-turab. Ya. Yang artinya sebaik-baik hari di dunia ini ialah hari-hari 10, yakni 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Ditanyakan kepada Rasulullah, tidak pula sama baiknya dengan jihad di jalan Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula sama dengan jihad di jalan Allah, melainkan seorang pria yang wajahnya penuh dengan debu tanah. Maksud daripada pria yang wajahnya penuh dengan debu tanah yaitu syahid di jalan Allah. Ketika dia berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian dia gugur sebagai syahid. Hadis riwayat Al-Bazzar, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban. Nah, itu di antara 4 keutamaan daripada bulan Zulhijjah, sehingga dia menjadi 10 hari terbaik sepanjang tahunnya. Kemudian sehingga dari hadis tadi di atas menimbulkan satu pertanyaan.
kira-kira mana yang lebih baik, 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Ada yang ingin menjawab? Ya, kalau tidak, baik, kita lanjut. Nah, jadi dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang keutamaan apakah 10 awal Zulhijjah lebih utama ataukah 10 akhir Ramadan. Ya. Kenapa kemudian ulama berselisih pendapat pada hal ini? Letak perselisihannya adalah pertama adanya hadis Rasulullah SAW yang sahih, ya, bahwasanya 10 awal Zulhijjah Allah lebih cintai untuk kita beramal soleh. Dua hadis terakhir tadi yang sudah kita jelaskan, ya. Kemudian dia adalah sebaik-baik hari di dunia. Hadis ini sahih. Sehingga ulama yang berpendapat bahwa 10 awal Zulhijjah lebih utama berpatokan pada hadis ini. Tetapi kemudian di antara ulama ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Kenapa? Mereka berhujjah, beralasan karena di 10 akhir Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar yang tidak bisa kita sepelekan keutamaannya. Bayangkan 10 satu malam di malam Lailatul Qadar ini, satu malam di 10 akhir Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi bagaimana mungkin yang ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dikalahkan, ya, oleh 10 awal Zulhijjah. Ya. Ini letak perselisihan perbedaan pendapat para ulama. Kemudian di antara ulama ada yang mengambil pendapat yang pertengahan. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Beliau mengatakan maka yang benar adalah kalau kita berbicara tentang siang hari, maka siang hari terbaik dalam sepanjang tahunnya adalah Ustaz, mic-nya terpencet sepertinya. Oke. Lanjut. Saya lanjut. Siap, Ustaz. Aman-aman. Nah, jadi kalau kita membahas tentang siang hari, maka siang hari terbaik sepanjang tahunnya adalah siang hari di 10 awal Zulhijjah. Tetapi kalau kita membahas tentang malam hari, maka 10 malam akhir Ramadan itu adalah yang terbaik sepanjang tahunnya. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan besar, menjadi problematika kita saat ini bahwa realitas, ya, kehidupan kita di zaman ini yaitu kita sering terlalaikan tentang 10 awal Zulhijjah ini. Ya, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, ya, Masya Allah, mungkin kita masih melihat antusias, antusias kita untuk menyambut Ramadan begitu besar. Kemudian kesungguhan kita beribadah di bulan Ramadan ini, yang mana apabila di luar Ramadan kita jarang membaca Al-Quran, kita ketika datangnya bulan Ramadan mengusahakan untuk banyak membaca Al-Quran, bahkan mengusahakan untuk khotam, bahkan berkali-kali khotam. Ya. Tetapi menjadi pertanyaan, bagaimana dengan bulan Zulhijjah kita selama ini? Pernahkah kita seserius menghadapi bulan Ramadan? Ya. Pernahkah kita seserius itu? Padahal, ya, di sini
keutamaannya tidak kalah besar. Sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama. Sehingga ada pendapat yang menengahi tadi. Artinya pahala ya, yang kita dapatkan di bulan Zulhijjah ini, keutamaan, kemuliaan yang kita dapatkan di bulan Zulhijjah ini, ibadah-ibadah kita itu tidak kalah dengan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka sudah seharusnya semangat kita, antusias kita ya juga begitu besar ketika datangnya bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa kira-kira 10 hari awal Zulhijjah ini menjadi hari terbaik sepanjang tahunnya? Tentunya pertama yang lebih utama karena tadi adanya penekanan dari Allah Rasulullah SAW bahwa dia adalah 10 hari terbaik. Itu adalah alasan yang paling kuat. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga sebab baik. Ya, kemudian sebab-sebab lainnya. Yang pertama diantaranya adalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari Arafah yang agung, ya, yang mana tentang keagungan hari Arafah ini Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu 'azza wa jalla fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tiada hari yang padanya Allah Azza wa Jalla lebih banyak membebaskan para hamba dari api neraka melebihi hari Arafah. Sesungguhnya Azza wa Jalla mendekat kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat seraya berfirman, apakah yang diinginkan oleh mereka? Masya Allah, ya. Bagaimana di 10 awal Zulhijjah ini terdapat hari Arafah, ya, yang ternyata di hari Arafah ini, hari yang kita tahu semua tempat waktu wukufnya jamaah haji, ya, wukuf wajibnya jamaah haji, karena ada wukuf yang sunnah yaitu yaumut tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian yang wajibnya pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Selain daripada waktu wukufnya jamaah haji, ternyata pada hari Arafah ini Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka, ya. Hadis riwayat Muslim yang Masya Allah ini salah satu sebab kenapa 10 Zulhijjah itu kemudian lebih utama dibanding lainnya. Yang kedua, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga terdapat hari Nahar, yaitu hari penyembelihan kurban. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri, thumma yaumal qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla ialah hari Nahar, ya, yaitu hari penyembelihan. Ketika telah selesainya kita lebaran salat Idul Adha. Ya, setelah hari Nahar ini yang paling mulia di sisi Allah yaitu hari Al-Qir. Ya. Hari Al-Qar yang mana ini adalah hari sehari setelah hari Idul Adha. Artinya 11 Zulhijjah. Ya. Kenapa dikatakan Yaumul Qar? Karena di sini para jamaah haji yastaqirruna
bimina. Mereka menetap di Mina. Makanya dinamakan dengan Yaumul Qar. Nah, jadi ini adalah pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah yaitu hari penyembelihan itu atau hari Idul Adha. Kemudian setelahnya Yaumul Qir. Ini menandakan keagungan daripada 10 awal Zulhijjah karena dia masih masuk daripada 10 awal Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab kenapa menjadi hari yang paling mulia sepanjang tahunnya, karena pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini berkumpul pilar ibadah atau ibadah-ibadah pokok yang utama. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, nampaknya sebab yang menjadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah istimewa adalah karena padanya terkumpul pilar-pilar ibadah yang utama, yaitu sholat, puasa, ya, zakat. Ya, di sini bisa juga sedekah, yaitu kita berkurban, dan haji. Yang mana semua ini tidak kita dapat kecuali di 10 awal Zulhijjah. Bahkan di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang begitu mulia juga, yang paling mulia, di situ tidak sempurna, tidak lengkap karena tidak ada ibadah haji. Ya, hanya di bulan Zulhijjah ini terdapat ibadah haji. Nah, inilah kemudian di antara 3 alasan mengapa 10 awal Zulhijjah ini merupakan hari terbaik di sepanjang tahunnya. Oleh karena itu, dengan kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan 10 ya awal Zulhijjah ini, ya, yang tadi kita sudah dengarkan bersama, Allah bersumpah atasnya, Allah lebih cintai kita beribadah di sini, melakukan ibadah-ibadah di sini, sehingga ya hal terakhir yang kita pelajari bersama yaitu amalan-amalan yang kiranya dianjurkan di 10 Zulhijjah ini. Di antaranya, di antara ibadah yang paling mulia itu yang dianjurkan kita bahkan kemudian menjadi wajib bagi yang mampu, yaitu berhaji. Ini adalah ibadah yang kita dianjurkan di 10 Zulhijjah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qal imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qal jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qal hajjun mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini menandakan keagungan daripada haji ini. Ya, selain itu, tentu kita mendapatkan di dalam Al-Quran ya, ayat yang membahas tentang haji ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Ya. Allah senantiasa memerintahkan kita untuk menyeru tentang haji ini. Itu ibadah yang bisa kita lakukan manakala kita sudah mampu. Jadi ketika kita punya harta yang Allah berikan berlebih daripada kebutuhan keseharian kita dan sebagainya, kita bisa menabung, kemudian kita bisa berhaji, mampu untuk berhaji dengan harta yang telah kita tabung, maka berangkatlah untuk berhaji. Jangan ditunda-tunda.
ya. Jangan disepelekan. Jadikan ibadah haji ini prioritas bagi kita. Usahakan kita maksimalkan bisa menabung, ya, semaksimal mungkin untuk kita bisa berhaji. Karena juga kita ketahui bersama bahwa haji ini merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Kemudian selanjutnya yang kedua, ibadah ataupun amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 Zulhijjah ini, yaitu memperbanyak takbir, tahlil, tahmid sejak 1 Zulhijjah, sejak masuknya bulan Zulhijjah, ya. Sebagaimana yang biasa kita lakukan ketika lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi takbir, tahlil, tahmid ini kita sudah dianjurkan sejak 1 Zulhijjah. Namun ini bentuknya takbir mutlak, ya, tidak muqayyad, tidak terbatas oleh waktu-waktu sholat, yang mana kita lakukan ketika masuknya 10 Zulhijjah, kita mulai bertakbir bersama setelah setiap waktu sholat. Tetapi sejak 1 Zulhijjah ini kita mutlak, ya. Ketika kita berada di pasar, kita berada di rumah dan lain sebagainya, kita bertakbir masing-masing. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Surah Al-Hajj ayat 28. Nah, ayam ma'lumat ini menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ataupun mayoritas ulama. Ya, di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Kemudian ada Hasan Al-Basri dan lain-lain sebagainya. Jadi ini merupakan sunnah yang bisa kita lakukan sejak masuknya 1 Zulhijjah. Kita persingkat mungkin ya karena waktu. Selanjutnya yang ketiga adalah berpuasa. Jadi kita disunnahkan berpuasa juga sejak 1 Zulhijjah. Kita sudah mulai berpuasa, puasa sunnah, puasa mutlak. Kemudian khususnya lagi ketika memasuki 9 Zulhijjah, di sini kita berpuasa puasa Arafah, ya. Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kemudian puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, di antara ibadah yang bisa kita lakukan yaitu berkurban bagi yang mampu. Sebagaimana dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. An-Nahr, ya, berkurban. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Yang mana di antara tafsiran ayat ini adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Jadi pada hari raya Idul Adha-nya langsung kita berkurban, ya. Nah, ini di antara amal ibadah yang bisa kita lakukan. Bukan berarti hanya 4 ibadah ini. Bisa ibadah-ibadah lainnya, semuanya memiliki keutamaan yang bisa kita lakukan. Tetapi 4 ini adalah di antaranya, ya. Hanya di antaranya saja, ya. Bukan dibatasi hanya 4 ini. Banyak ibadah-ibadah lainnya, silahkan memperbanyak sedekah, kemudian bertobat kepada Allah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan ibadah-ibadah lainnya. Silahkan kita perbanyak di bulan Zulhijjah ini. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan tentang
10 hari terbaik sepanjang tahunnya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Masya Allah. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Fatih atas materi di hari ini ya teman-teman. Teman-teman ada nggak yang sama seperti saya dalam eh, pembahasan di Madrasah Haji hari ini? Hal yang baru ketahui. Kayak saya salah satunya nih unik juga nih. Mungkin teman-teman ada yang sama nggak ya? Biasanya kan latahnya talbiyahnya itu kebiasaan kita ya talbiyah pas Zulhijjah ya udah nanti pas udah hari Id ya hari Id nanti 3 hari tuh habis sholat. Nah ternyata teman-teman tadi penyampaian dari Ustadz bahkan dari 1 Zulhijjah kita udah bisa talbiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 Zulhijjah udah bisa kita memperbanyak zikir talbiyah, masya Allah ya, luar biasa. Tapi mungkin teman-teman banyak hal lagi yang ingin lebih dikulik lebih dalam. Nah, saat ini kita langsung saja ke sesi tanya jawab, sesi diskusi ya teman-teman. Gak usah sungkan, mumpung kita lagi di Madrasah Haji Series, kita manfaatkan, kita maksimalkan apa-apa yang mau ditanya. Oke, izin Ustadz kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Baik. Eh Afwan Ustadz, ya. Ya, Izin saya bacakan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Ustadz. ya, baik Ustaz. Bismillah. Ini dari Pak Khalid, Masya Allah dari Pak Khalid ya. Ustadz, kalau punya duit, baiknya untuk modal bisnis atau haji dulu ya? Ini ada 2 pertanyaan beliau, Ustadz. Mungkin sampaikan dua-duanya, Ustadz ya. Jadi kalau ada duit, baiknya untuk modal bisnis dulu atau haji dulu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah di awal Zulhijjah juga pahalanya dilipat gandakan? Nah, mungkin itu dulu, Ustadz, untuk pertanyaan dari Pak Khalid. Baik, ya, Bismillah. Jadi, apakah di awal Zulhijjah juga pahalanya dilipat gandakan? Ya, tentu ini apa namanya pahalanya dilipat gandakan, ya. Karena bagaimana Allah menjelaskan Allah mencintai ibadah pada waktu itu, artinya Allah dengan cintanya Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, ya. Sebagaimana bulan Ramadan, kita semua meyakini bahwa pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, bahkan sampai 10 kali lipat yang kita tahu. Apakah ada dalil yang mengatakan pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat di bulan Ramadan? Tidak ada dalil sharih yang kita dapatkan sama sekali tentang itu. Tapi kemudian itu ijtihad para ulama karena di bulan Ramadan ini Allah sudah jelaskan, Rasulullah sudah sampaikan tentang banyaknya keutamaannya sehingga ulama berijtihad nilai pahala di bulan Ramadan ini ya minimal 10 kali lipat, berdalilkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Maka dengan itu ulama berijtihad berpendapat bahwa pahala di bulan Ramadan itu 10 kali lipat minimal. Ya. Sama di bulan Zulhijjah ini juga sama demikian. Bagaimana Allah mengagungkan bulan Zulhijjah ini, maka tentulah pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya- Oh ya, ini kalau punya duit baiknya untuk modal bisnis atau haji. Hmm. Eh ya, jadi kalau kita insya Allah sudah punya yang kira-kira untuk mencukupi kebutuhan kita, kemudian kita punya uang lebih yang bisa kita gunakan untuk berhaji, maka insya Allah prioritas kita kepada haji ini ya kita lebih memprioritaskan haji ini karena ini merupakan salah satu daripada
uh, rukun Islam kita. Dan Allah menjanjikan, ya, orang yang berhaji ini, ya, berumroh adalah salah satu keutamaannya adalah menghilangkan kefakiran. Jadi jangan pernah takut akan hal itu. Allah yang menjanjikan ini, yang menjamin bahwa harta yang kita korbankan di jalan Allah itu Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka apa namanya, kita prioritaskan haji. Tapi kecuali melihat keadaan lagi, misalnya memang daruratnya karena bisnis ini kalau tidak dilakukan akan banyak mudarat ke depannya atau apa, atau kemaslahatan ketika mulai bisnis ini begitu banyak sekali maslahat yang bisa terselesaikan, ya, dan sebagainya, itu apa namanya, tergantung daripada keadaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Jika masih ingin digali pertanyaannya, Pak Khalid juga boleh bertanya lagi ya Pak. Nah, ini ada lagi Ustadz, pertanyaan dari Kak Rizka Nurrahma, Masya Allah. Barakallahu fikum, mohon dijelaskan hukum berpuasa Arafah sebelum menyelesaikan qada puasa. Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Baik, ya, barakallahu fikum. Jadi mana yang lebih diutamakan? Di sini memang eh, contohnya di puasa Syawal setelah Ramadan, ulama menjelaskan mana yang lebih utama, kita mengkodok dulu puasa kita atau berpuasa Syawal. Ya, di antara pendapat ulama yang insya Allah ini juga menjadi keringanan bagi kita, yaitu kita ketika mendapatkan momen-momen puasa sunnah yang tidak kita dapatkan lagi di kesempatan lain, maka kita utamakan puasa sunnah ini dulu, baru mengkodok puasa kita. Misalnya ketika kita mengkodok Syawal, apa namanya, puasa Ramadan kita, sehingga kita tidak bisa mendapatkan 6 hari puasa Syawal, ya, maka kita puasa Syawal dulu ini, baru setelah itu kita kodok. Begitupun dengan hari Arafah. Ya, kalau kita mengkodok puasa kita, kemudian kita kehilangan puasa Arafah, yang mana tidak bisa kita dapatkan lagi di hari lain, cuma hanya 1 hari aja sepanjang tahunnya, ya, maka sedangkan kodok ini bisa dilakukan misalnya beberapa hari setelahnya, maka kita utamakan puasa Arafah terlebih dahulu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini jadi pencerahan ya buat kita semua teman-teman. Alhamdulillah. Eh, Luar biasa Ustaz. Ini ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Eh, Mungkin saya juga izin ikut bertanya Ustaz ya. Ya, ahlan Zat. Iya, ini terkait 10 awal Zulhijjah ini ternyata memang luar biasa ya. Sebegitu antusiasnya ulama memuliakan 10 hari pertama Zulhijjah ini. Sedangkan saya pun pribadi kadang eh, fight-nya mungkin semangatnya eh, nggak nggak spiritnya mungkin suka lupa, nggak sebagaimana spirit ketika Ramadan. Ini jadi inspirasi buat kita. Nah, mungkin lebih kepada ini Sat, tipsnya Sat, karena terkadang kita kalau ada lingkungannya tuh kebang enak Sat, jadi makin luar biasa. Ramadan itu kan qadarullah sampai medianya semua bahkan setiap masjid. Jadi vibe atau lingkungan roh Ramadan nih itu kebangun banget sehingga mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah tadi, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau 10 Zulhijjah ini kan sebenarnya jadi tantangan buat kami, Ustaz. Mungkin ada tips dari antum, Ustaz, untuk biar maksimal nih untuk 10 hari pertama ini. Eh, ya, Bismillah. Ya, memang dalam hal ini kita perlu membangun bersama, ya, kebiasaan baik ini, karena memang fenomena yang kita dapatkan saat ini seperti itu. Kita masih banyak di antara kita yang kurang antusias pada 10 awal Zulhijjah, maka mungkin untuk langkah awal kita adalah kita mulai dari diri kita masing-masing, ya.
Bismillah lillahi ta'ala, ya kita usahakan, ya kemudian kalau bisa, kalau ada lingkungan di sekitar kita yang bisa mengarahkan ke situ, maka kita usahakan datang ke tempat tersebut yang bisa membangun gairah ibadah kita dan sebagainya. Kalaupun belum kita dapatkan, maka disinilah tantangan kita. Bismillah, kitalah menjadi pelopor daripada bi'ah yang baik itu. Kita usahakan bagaimana mengajak lingkungan kita, ya kita ya sering-sering usahakan sering-sering menghadirkan materi-materi seperti ini, ya tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini, tentang bagaimana antusias kita terhadap bulan Zulhijjah ini, ya mungkin itu eh, di antara solusinya. Yang kemudian juga tentu tidak kalah pentingnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah, karena doa ini ya merupakan senjata bagi seorang yang beriman. Ya, seorang mukmin senjatanya ini adalah doa, yang mana doa ini ibadah yang mulia juga, yang sangat mulia, yang Allah sangat cintai karena mengandung dua hal. Pertama, karena mengandung ketaatan itu sendiri. Dengan berdoa sendiri kita sudah taat dan mendapatkan pahala akan itu. Yang kedua, doa ini mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu sedikit solusinya. Ya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, ini masih ada kesempatan kalau ingin bertanya. Tapi kalau dirasa cukup, Masya Allah. Semoga nanti bisa langsung kita amalin nih ilmu-ilmu yang sudah kita dapat siang hari ini untuk Oh iya, kapan nih Zulhijjah ya? Kalau di kalender tanggal 27 ya? 27 Mei, kalau tidak salah. Siap, insya Allah di-share Pak Eko. Nanti kita share juga ke grup, insya Allah. Dan teman-teman, ini boleh juga ajak eh, orang-orang terdekatnya agar bisa dapat manfaat yang sama. Dan tadi kata Ustadz, biar dapat bi'ah terbaik. Kita jadi pionir bangun bi'ah di 10 pertama Zulhijjah ini. Kita bersama dengan orang-orang terdekat kita untuk sama-sama memaksimalkan ibadah kita. Kita fasilitasi grup WhatsApp-nya, kita fasilitasi sharing ilmunya ya. Siap, insya Allah kami share juga. Nah, Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz, boleh ada closing statement dari Antum Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. eh, dengan kita, alhamdulillah kita sedikit mempelajari bersama bagaimana keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini. Ya, semoga menjadikan kita benar-benar lebih semangat mempelajari keutamaan bulan Zulhijjah ini, mencari tahu lebih lagi, karena tidak cukup sampai di sini saja keutamaan-keutamaan itu, tetapi masih banyak lagi yang kemudian kita semua juga berusaha ya memaksimalkan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah ini, khususnya di 10 awal Zulhijjah, dan berusaha menjauhkan diri kita daripada maksiat-maksiat kepada Allah, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Ya, mungkin itu sedikit harapan dari kami. Semoga Allah membantu kita semua untuk melakukan sebaik-baik ibadah di bulan Zulhijjah ini dan bulan-bulan haram lainnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian dari kami. Syukron, wassalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang telah diberikan oleh panitia, dan juga jazakumullah khairan atas semua perhatiannya yang telah sempat hadir pada kesempatan kali ini. Sedikit kami ingin menyampaikan kalau ya, ini kami dari Mutawif Anda, yang mana juga sekarang punya partner juga namanya Mutawif Kita, ya berpartner dengan Mutawif Kita, ya. Eh, ini insya Allah
mempunyai visi misi yang sama, insya Allah. Ya, mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang Allah muliakan, Masya Allah, kita doakan guru kita, Ustadz Muhammad Fatih. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, yang berkah kepada beliau. Dan juga itu semoga apa yang beliau sampaikan menjadi wasilah ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, gimana webinar di hari ini? Buat teman-teman yang di Tanah Suci, yang pagi hari, mungkin ada juga di belahan bumi lainnya, sama-sama juga waktunya masih pagi, seperti tadi ada teman kita yang di Turki. Gimana? Juga gimana teman-teman yang di tanah air, yang dari Sabang sampai Merauke, ya. Ada yang mungkin seperti saya, siang hari, bahkan saudara kita yang tadi di Merauke ya, Masya Allah, sudah masuk waktu sore, sudah waktu asar. Bagaimana suasananya setelah ikut webinar ini? Webinar ini kita maksimalkan ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi amal jama'i, ilmu berjamaah kita. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Dengan berjamaah insya Allah. Dan teman-teman, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita yang saat ini sedang di Tanah Suci, di Senyum Haji dan Mutawif Anda, kita juga menyediakan ada namanya Mutawif Online. Nah, sekiranya dibutuhkan untuk konsultasi ibadah maupun konsultasi seputar haji langsung saat kebutuhannya di saat itu, nah kita juga fasilitasi bisa langsung klik link yang sudah kami share di chat ya. Cukup diklik saja, insya Allah di situ kami standby secara online untuk bantu kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang ada di Tanah Suci. Dan kemudian untuk teman-teman yang tertarik juga bisa dapat manfaat dari e-sertifikat Madrasah Haji Series. Jadi kita juga sediakan nih teman-teman sertifikatnya. Bagi yang mau silahkan bisa langsung klik link yang sudah kami share di chat ya. Sehingga teman-teman bisa juga mungkin ingin mengabadikan, mendokumentasikan kegiatan di Madrasah Haji Series. Teman-teman yang Allah muliakan, sebelum kita tutup, yuk sama-sama yang bisa open cam kita foto bareng dulu ya. Insya Allah, mungkin sekarang ada yang di tanah air, mungkin sekarang ada yang di Tanah Suci, atau di bumi lainnya, kita sekarang foto bersama, insya Allah nanti foto bareng lagi di dekat Baitullah. Aku di Baitullah langsung ya, foto bareng lagi. Mari teman-teman kita foto bersama dulu. Yang bisa open cam, monggo silahkan open cam. Nah, senang banget teman-teman kita bisa ketemu ya. Teman-teman gak usah sungkan, nanti mungkin kita akan mulai open diskusi juga kalau dibutuhkan ya di grup. Cuma untuk saat ini kita tutup dulu. Uh, Biasanya nanti kita buka di waktu-waktu pagi ya. Dan buat teman-teman ajak juga saudara-saudaranya, boleh banget dia bisa dapat manfaat yang sama di grup Madrasah Haji Series. Baik, sudah beberapa open ya. Ya, yuk kita slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita masuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk waktunya di hari ini. Semoga Allah berikan kita semua keberkahan dalam apa-apa yang sedang kita lakukan di hari-hari ini. Urusan kita diperlancar, rezeki kita jadi rezeki yang barokah, halalan thayyiban, dan semoga kita bisa jumpa lagi live langsung dekat Ka'bah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa share kebaikan ini untuk saudara-saudara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah akan ketemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok kita akan ketemu lagi teman-teman. Jadi standby terus di grup Madrasah Haji Series. Terima kasih semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya wa iyakum. Syukran, syukran jazilan. Alhamdulillah, alhamdulillah.